Halo, apa kabar? Semoga Anda tetap dalam kondisi yang fit, sehat selalu, jaga jarak. Kita akan membahas kali ini tentang COVID-19 ya, atau virus corona yang sampai saat ini terus bisa menyerang seluruh dunia tanpa pandang bulu, tua dan muda, dari semua sektor, semua golongan kena ya. Olahragawan pun ikut kena imbasnya pada pertandingan sepak bola ya. Bagaimana UEFA sudah memperingatkan ini sejak awal tahun ketika COVID ini terus merebak ya, sulit tertahan dan akhirnya harus ada pembatasan sosial, dan semua kompetisi di Eropa sejak bulan Maret itu dihentikan untuk sementara 3 bulan ya, dihentikan sebelum bulan Juni mulai kembali ketika masa pandemi itu dianggap sudah mulai menurun, sehingga otoritas sepak bola di Eropa melonggarkan ini, dan semua asosiasi-asosiasi yang ada baik di liga-liga top Eropa, terutama di 5 liga top Eropa, yaitu dari Liga Premier Inggris, Serie A Italia, La Liga di Spanyol, Bundesliga Jerman, Ligue 1 di Prancis, mulai memutar kompetisi ini. Tetapi memang banyak yang dirugikan, saya pikir ya, sampai 600 juta euro yang harus habis ya ketika masa pandemi itu, dan sepak bola Eropa dihentikan ya pada bulan Maret sampai bulan Juni. Kalau ditafsir dalam rupiah memang 10 triliun lebih ya, 10 triliun 370 miliar ya, sekitar segitu. Itu luar biasa ya, tinggi sekali. Dan virus ini tidak pernah berhenti ya. Banyak pemain-pemain sepak bola terus bergantian diisolasi, dikarantina. Ketika di swab, mereka akhirnya terkontaminasi dengan virus ini ya. Udah jauh sejak bulan Maret bagaimana banyak pemain dari Daniele Rugani saat itu, defender dari Juve, Blaise Matuidi, sampai Paulo Dybala juga ikut kena ya. Pelatih juga dari Arsenal, Mikel Arteta juga ikut kena. Kemudian terus berimbas sampai akhirnya banyak bintang-bintang yang kena ya. Ketika bintang PSG Neymar Junior datang dari masa liburan di Ibiza, kemudian dia kena dan harus diisolasi. Juga Angel Di Maria, winger dari PSG asal Argentina, juga ini kena COVID-19. Masuk lagi ke Kylian Mbappe, dari Kylian Mbappe ya, kemudian Paul Pogba juga bintang dari MU yang juga kena ya, virus ini. Jadi banyak sekali sampai merembet ke sini, dan terakhir juga kita bisa mendengar bagaimana Cristiano Ronaldo CR7, artinya dia kena virus dan tidak bisa bertanding dalam 3 match terakhir bersama dengan Juventus ya. Itu yang membuat Juventus agak oleng, saya pikir, ketika tanpa Cristiano Ronaldo ya. Jadi ini memang imbasnya luar biasa. Juga akhir-akhir ini juga ada berita bahwa penjaga gawang Gianluigi Donnarumma dan winger ya Jens-Peter Hauck dari AC Milan juga terkena corona. Jadi banyak pemain, banyak, kalau dihitung mungkin lebih dari 50 pemain ya, udah terkena ya. Saya hanya berbicara ini dengan bintang-bintang saja ya, mereka-mereka yang sudah terkena, termasuk David Silva juga sekarang pemain yang tadinya dari City kemudian sekarang berada di Real Sociedad juga ikut kena ya. Di Milan juga Paolo Maldini ya, mantan bintang Milan dulu, bersama anaknya bahkan Daniel Maldini ikut kena. Belum lagi ada bintang-bintang dari Napoli, banyak sekali saya pikir pemain-pemain ini yang bergantian, bahkan sampai di Bundesliga juga. Terakhir ada Serge Gnabry yang juga kena, bintang Liverpool juga kena, Sadio Mane juga ikut kena di sana, ada Thiago yang ikut kena, Zagiri yang ikut kena. Memang ini virus tidak pandang bulu ya, semua pemain, tapi mereka syukur tidak ada korban-korban yang berjatuhan di sini, khususnya untuk para bintang sepak bola dunia ya. Mereka cukup untuk isolasi, berdiam ya, di karantina di satu tempat, dan setelah 14 hari atau 2 minggu dari masa mereka tenang, di swab kembali dan
mereka kembali bersama dengan klubnya. Tapi ini juga memang merugikan ya. Banyak klub-klub bisa mengharapkan kehadiran mereka dan akhirnya tanpa kehadiran mereka prestasi ikut menurun ya. Yang dirasakan, yaitu yang dirasakan oleh Juventus juga. Memang virus ini kita tidak tahu ya bahwa sampai kapan akan berakhir pandemi ini. Ya mungkin sampai tahun depan, kita tidak tahu. Itu yang memakan korban, saya pikir banyak turnamen-turnamen besar ikut dihentikan, baik oleh FIFA atau UEFA, bahkan di Amerika Latin ya ikut ada imbas. Jadi bagaimana Copa America juga yang seharusnya tahun ini, pertengahan tahun ini, akhirnya ditunda tahun depan ya. Kemudian juga Piala Eropa antar negara yang juga akhirnya tahun ini rencana digelar, akhirnya dihentikan dan UEFA memilih ditunda tahun depan. Nah, kita tidak tahu juga bahwa apakah kejuaraan dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, yang memang masih lama. Ya mudah-mudahan pandemi ini udah turun, ya itu tahun depan ya. Rencanakan dari 20 Mei sampai Juli ya, pertengahan Juli. Tapi kita belum tahu kebijakan dari FIFA, apakah ini akan diundur ya, untuk mengantisipasi ini diundur beberapa bulan sehingga ini akan jauh lebih tenang, lebih enak tentunya untuk mengantisipasi semuanya. Itu kita akan tunggu. Tapi memang banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi di dunia olahraga untuk sepak bola khususnya. Kita juga tidak tahu apakah ke depan banyak lagi bintang-bintang yang akan ikut jadi korban dan akhirnya harus menepi untuk sementara. Itu yang membuat bahwa virus ini yang melanda seluruh dunia itu berimbas terutama bagaimana sekarang di Serie A ya. Serie A Italia terancam ya, terancam untuk dihentikan ya, dihentikan. Ini menjadi polemik yang luar biasa sampai hari ini ya. Bagaimana Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte ya sudah ultimatum bahwa tidak lagi ada penonton yang bisa masuk ke stadion. Jadi stadion itu harus tertutup. Jadi pertandingan sepak bola ini boleh di Serie A tetap berlangsung seperti ketika terakhir bagaimana AC Milan dan Roma bertanding ya di Meazza atau di San Siro yang berakhir 3-3. Kita tahu bersama di sana itu tanpa penonton. Dan ini memang dirasakan sangat merugikan juga, termasuk bagaimana rencana ketika pertandingan Juventus menghadapi Barcelona di Liga Champions. Jadi kalau ini semua di Serie A tanpa penonton, artinya ini yang dirugikan ya. Dirugikan sekali dan berdampak saya pikir untuk ekonomi ini akan sangat sulit. Itu yang membuat bahwa Presiden Serie A yaitu Dal Pino ya, Paolo Dal Pino ini memprotes kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Italia. Dalam hal ini Perdana Menteri tentunya Giuseppe Conte yang melarang, menutup ya stadion itu tidak lagi bisa ditonton. Nah, kemarin coba dilonggarkan tapi di Italia dengan masing-masing bisa ditonton oleh 1.000 orang, 1.000 penonton. Tetapi sekarang sudah ditutup sehingga saya pikir ini yang mengundang protes, bahkan bukan tidak mungkin akan sangat merugi karena bar, restoran atau kafe yang ada di Italia itu jam 6 sore sudah tutup. Nah, bagaimana karena setiap akhir pekan hari Sabtu dan Minggu akan ada pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para tifosi, para penggemar sepak bola Italia kalau ini tutup. Kebijakan itu juga pembatasan sosial ini ya diberlakukan juga di pusat-pusat kebugaran, di gym ya tidak boleh lagi, itu mungkin sampai akhir November mendatang ya. Jadi ini juga memang sangat berpengaruh dan pantas kalau komunitas olahraga terutama sepak bola yang ada di Serie A, para pelatih, para pemain juga angkat bicara. Saya katakan tadi bahwa Dal Pino juga sebagai presiden Serie A angkat bicara bahwa mereka memprotes, bukan tidak mungkin akan berdampak luar biasa. Bagaimana harus bisa membayar gaji-gaji pemain ataupun pemotongan yang sudah terjadi selama ini, membayar para pekerja ya di lapangan tentunya, di stadion itu harus dipikirkan ya. Sehingga Dal Pino ini menyerukan bahwa pemerintah Italia juga kalau memang ini sulit harus ikut membantu ya, membantu sehingga mereka tidak merugi ya. Harus ada, belum setiap tahun pajaknya luar biasa ya, pajak itu sangat tinggi. Tiap klub harus bisa membayar. Ini juga harus dipikirkan ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai Serie A ini ditutup ya, bisa bubar ya. Ya bagaimana kolaps di sana terjadi kalau pemerintah tidak mendukung sama sekali.
yang akan membuat bahwa klub-klub bisa menderita, pemain-pemain akan menderita ya, walaupun kompetisi itu tetap diberikan kesempatan untuk bergulir, tapi tanpa penonton selamanya sampai tahun depan ini sangat sulit ya, pasti semua akan berteriak ya. Ini juga saya pikir dilakukan oleh pemerintah Italia karena mereka bisa melihat bahwa virus corona ini terus terjadi ya, menyapu semua kalangan ya, di berbagai sektor, berbagai lini. Jadi itu yang mengantisipasi bahwa sulit untuk semua pertandingan dibuka kesempatan untuk ada penonton, padahal pendapatan selalu yang ada di setiap klub ya, ketika mereka bisa mendapatkan penonton yang banyak tentunya ya, untuk bisa kompetisi Serie A ini kembali bergairah ya. Tapi kalau tidak ada penonton semua, dan ini juga bisa berdampak juga di kompetisi-kompetisi lain, bukan di Italia tapi terasa sekali di Italia ketika pemerintah begitu cepat, mungkin belum ada di Inggris ya, belum ada seruan dari Inggris sama seperti Italia atau di Spanyol atau di Prancis atau di Jerman untuk menyerukan sama seperti yang dilakukan oleh Giuseppe Conte yang melarang ini. Nah, kita akan lihat nantinya ke depan bagaimana, saya pikir ya, suasana, situasi dan kondisi yang terjadi di Eropa, terutama dimulai dengan di Italia ya. Jadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh komunitas di Italia untuk bisa memprotes kebijakan dari pemerintah ini, kita akan ikuti dalam perkembangan berita selanjutnya tentang COVID yang terus menyerang seluruh dunia, termasuk di kompetisi-kompetisi Eropa. Sampai kita berjumpa dalam cerita-cerita lain untuk sepak bola, dan Anda jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan tentunya subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.